Halo sahabat anggrekku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam parihutan. Mulai lagi setelah libur lebaran ya, mulai aktivitas lagi, ngurus tanaman lagi, mulai packing lagi. Kalau jualan kemarin lebaran tetap jalan terus ya, kita online-nya selama lebaran kemarin kita tetap jualan terus, cuman ngirimnya dipending sampai sekarang ini ya. Ini kita udah mulai packing lagi sekarang. Kita udah mulai packing, udah mulai kirim besok mungkin ya kirimnya. Kalau packingnya udah mulai hari ini. Itu jadi kemarin juga sempat ke Jawa Timur ya, mudik ke rumah mertua. Jadi libur nggak ngurus tanaman. Nah sekarang udah mulai balik lagi, udah mulai nyemprot, nyirami ya, nyemprot pestisida, kita mulai lagi. Karena ya hama itu nggak pernah berhenti. Mereka datang silih berganti, berbagai macam jenisnya ya. Sekarang tuh yang lagi banyak tuh thrips, tuh banyak banget. Lalu lalat buah, kemudian ulat. Nah musim hujan nih kan, musim hujan ini ulatnya luar biasa banyak banget. Ulat bulu, ulat yang nggak berbulu, yang besar, yang kecil, banyak banget dan macam-macam. Mereka tiba-tiba ada banyak banget itu. Nah itu salah satunya ya, salah satu hama yang seringkali banyak munculnya ketika musim hujan gitu. Nah hama-hama yang lain juga banyak. Nah makanya kita perlu merawat lagi tanamannya yang di kebun ya, rutin lagi semprot pestisida. Jadi ya biar tanamannya aman ya, daunnya aman, bunganya aman, akarnya juga aman. Karena kalau ulat itu aja ya, ulat itu tuh ya doyan akar, ya doyan daunnya, ya doyan juga bunganya. Jadi semua bagian itu doyan si ulat ini ya. Apalagi kalau tunas-tunas baru tuh, aduh sayang banget ya, baru muncul tunas kita seneng, wah hidup nih tanamannya subur, nambah anakan lagi, nambah tunas lagi, tahu-tahu tunasnya patah atau habis dari pucuk, dari ujung tuh habis dimakan sama si ulat tuh. Jengkelin banget kalau udah si ulat ini makan, jengkelin banget. Meskipun hama yang lain juga banyak sih yang jengkelin juga, yang lebih jengkelin juga ada, tapi si ulat ini kadang gitu ya, karena ya dia jelas ngerusak tanaman dengan dihabisin, dimakan gitu ya. Jadi ya sayang banget. Oke, nah ngomong-ngomong si ulat ini ya, tadi pertama tuh ya, si ulat ini banyak munculnya ketika musim hujan. Nah, ini nggak tahu ya, siklus ulat itu kan dari kupu-kupu. Dari kupu-kupu bertelur, lalu netes jadi ulat, nanti jadi kepompong dan jadi kupu-kupu lagi. Nah, aku lupa nih pelajaran dulu di sekolah tuh gimana tentang siklus dan musimnya si ulat sama si kupu ini ya. Tapi dengan sekarang ada di dunia peranggerekan, jadi tahu salah satu kebiasaannya itu bahwa si ulat ini banyak muncul di musim penghujan gitu. Mungkin memang siklusnya begitu ya, siklus itu tadi ya, perputarannya dari kupu-kupu sampai ke ulat dan jadi kupu-kupu lagi. Mungkin waktunya dia jadi ulat itu memang pas musim penghujan ini. Dan aku rasa masuk akalnya gini, karena ketika dia dari kupu-kupu bertelur kemudian jadi ulat, nah si ulat ini butuh makan banyak, butuh makan dedaunan, hijau-hijauan seger ya. Tapi di anggrek ya itu tadi, bunganya dimakan, daun dimakan, akar sama batangnya juga dimakan gitu. Nah ketika musim hujan ini kan dia banyak tumbuh rumput, tumbuh tanaman liar, katakan liar gitu ya, yang memang lagi subur-suburnya nih tanaman di lingkungan kita
semua lagi subur-suburnya. Apalagi kalau kita nanam anggrek lalu di bawahnya ini banyak rumput-rumput liarnya. Nah itu jadi salah satu faktor kenapa lingkungan kita banyak ulat, yaitu dari gulma atau rumput-rumput tanaman liar di lingkungan kita itu ya. Kemudian ya itu tadi, si ulat nih sangat mengganggu kalau udah dari rumput. Mungkin tadinya dia netes di rumput, kemudian netes jadi ulat, dia jalan nyari makan, rumputnya kurang seger ya, jadi ke anggrek yang lebih seger dan lebih mahal. Nah jadi ulat juga tahu nih ternyata ada tanaman yang lebih seger dan lebih mahal, anggrek namanya. Jadi dia berpindah dari rumput ke anggrek gitu. Jadi waspada ya kalau pas musim hujan seperti sekarang, rajin-rajin bersihkan gulma atau rumput-rumput di sekitar rumah, sekitar greenhouse. Rajin-rajin dibersihkan. Kalau perlu pakai herbisida pakai, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu sering ya, supaya nggak merusak tanahnya gitu ya. Lalu apa ya, untuk pencegahan itu tadi, satu, rajin-rajin bersihkan gulma atau rumput-rumput tanaman liar di lingkungan kita. Lalu untuk tanaman anggreknya kita bisa aplikasi pestisida, semprot dengan apa ya, ulat tuh pakai insektisida macam-macam, ada macam-macam ya pestisida. Untuk ulat ini ada banyak banget, ada berbagai macam merek lah, ada banyak, bisa milih, nanti tinggal nanya aja di toko pestisida, toko-toko pertanian, obat untuk ulat misalnya, itu banyak banget, tinggal pilih. Dan si ulat ini termasuk hama yang kalau misal disemprot pakai insektisida, dia gampang matinya. Pakai yang kontak ya, sarannya pakai yang kontak aja, nggak usah yang sistemik. Pakai yang kontak aja biar dia terpapar semprotan langsung chaos, langsung mati gitu ya, biar nggak berlama-lama, langsung mati itu. Nah kemudian ya rajin-rajin dipatroli ya tanamannya, rajin dilihat, diputerin satu persatu, diliatin gitu. Kalau ada gejala yang nggak beres ya, kalau ulet tuh kan jelas tuh dia makan ya, dia pengerat, jadi pasti tanamannya tuh ada bekasnya, dimakan tuh pasti ada itu. Nah dan ini salah satu indikasi ini dimakan dimakan ulat atau dimakan belalang gitu ya, bisa dilihat dari tainya. Tai ulet, tai belalang, tai keong itu kan beda-beda macam-macam. Nah itu bisa dilihat dari situ, oh ini tai belalang, oh ini tai keong, oh ini tai ulet gitu. Itu beda-beda, jadi bisa dikenali dari nya, dari tainya tuh. Nanti kalau misalkan ada bekas gigitan, ada bekas pupnya, tinggal dicari si tersangkanya, dicari di patroli. Biasanya kalau di anggrek itu dia sering ngumpet di antara media, atau karena kita nanamnya ini, tanamannya tuh banyak ya, berjejer-jejer, dia gampang berpindah-pindah dari pot satu ke pot yang lain. Nah itu cari di sekitarnya segera. Kalau bekasnya masih bekas baru tuh cari di sekitarnya dengan segera mungkin, secepatnya ya, biar si uletnya ketemu langsung dimatiin aja itu. Nah ini nih, satu lagi indikasi digigit ulet ya, ini ulet. Kalau sahabat anggrekku ada yang punya tanaman dengan gejala sakit seperti ini, nah ini ya, ini dia ada coklatnya, lalu di sampingnya ini jadi putih, varigata. Ini bukan varigata ya. Nah ini bolong, lalu pinggirnya jadi coklat kehitaman, pinggirnya lagi jadi putih seperti ini. Nah ini patut dicurigai bahwa ini
Ini perbuatan si ulet juga. Perbuatan si ulet. Jadi bagian yang hitamnya ini tuh bekas digigit, bekas dimakan. Itu ya. Nah, yang bekas hitamnya ini bekas dimakan. Lalu yang bercak putihnya ini tuh semacam dia rusak, jaringan daunnya ini tuh rusak. Klorofilnya dia rusak. Nah, gitu. Jadi jaringan dia rusak, makanya jadi putih seperti ini. Nah, ini bukan varigata ya, tapi karena ini klorofilnya atau jaringan daunnya tuh rusak. Ini akibat ulet juga. Nah, ini tapi jarang yang jadi efeknya jadi seperti ini, jarang ya. Nah, ini sering kalinya dijumpai kalau pada tanaman-tanaman yang daunnya tipis. Nah, ini daun tipis, ini semacam katasetum. Ini Cissis bractescens. Yang ini Cissis bractescens ya. Jadi dia memang kerabatnya katasetum, berdaun tipis. Nah, ini salah satu efek gigitan gigitan ulat seperti ini ya. Di bekas gigitannya dia berwarna coklat kehitaman, lalu di pinggirnya dia jadi warna putih karena dia kehilangan klorofil daunnya. Tuh, rusak jaringan daunnya. Nah, ini salah satu kasus yang jarang. Kalau yang lain bekas-bekas gigitan ulet tuh itu tadi langsung bisa dikenali dari daunnya yang terpotong, daunnya yang bekas digigit ya, dikerat sama si uletnya itu. Kelihatan banget bekas gigitannya. Terus juga dari pupnya tadi, dari tainya si ulet itu juga bisa untuk indikator ini uletnya masih baru atau udah lama. Lalu kita bisa segera kasih penanganan. Penanganannya seperti apa? Yaitu tadi ya, mulai bersihkan gulma di sekitar kita, kemudian aplikasi pestisida disemprot ya, biar uletnya nggak punya tempat sembunyi, biar uletnya yang kena semprot langsung mati. Pakai pestisidanya yang kontak aja, tuh, nggak usah yang sistemik. Jadi kalau kontak itu nanti terpapar kena badannya si ulet, dia udah langsung mati. Itu kalau sistemik kan dia harus makan dulu tanamannya baru dia mati nanti dari jadi keracunan apa yang dia makan itu. Oke, lalu apa ya? Ya pokoknya kita baru mulai berkegiatan lagi, mulai rawat tanamannya lagi. Kita juga udah mulai packing lagi. Kita udah kirim-kirim minggu depan, pengiriman udah lancar lagi. Kita udah kirim-kirim terus, dan nggak lupa doakan greenhouse baru kita segera selesai, kebun baru kita segera selesai, dan jangan lupa larisin anggreknya kita ya. Beli anggrek kita supaya proyek kebun baru ini segera kelar ya. Ini butuh suntikan dana gede nih. Gede. Jadi yuk larisin ya. Oke ya, gitu dulu. Nanti silahkan di komen, silahkan di like, di share videonya. Yang baru nonton pertama kali silahkan di subscribe. Komen ya, komen, kasih masukan kita bikin video apa lagi. Kita segera eksekusi, kita buat video lagi. Oke, gitu sahabat anggrekku. Selamat beraktivitas lagi, sehat-sehat selalu, lancar rezekinya, berkah rezekinya. Jangan lupa beli anggrek di aku, di galeri anggrekku. Oke, terima kasih sahabat anggrekku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perihutan.